Dahulu kala ada sebuah kubus yang berasal dari antah berantah. Benda itu memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia dan mengisinya dengan kehidupan. Begitulah ras kami terlahir. Selama bertahun-tahun kami hidup rukun dan damai, namun kekuatan kubus memecah belah kami. Sebagian ingin menggunakan kekuatan tersebut dan sisanya ingin menggunakannya untuk kekuasaan. Itulah yang menyebabkan perang yang membuat planet hancur, seolah ditelan oleh kematian dan menyebabkan kubus menghilang di luar angkasa. Kami telah berpencar ke penjuru galaksi, berharap menemukannya demi membangun kembali dunia kami, mencari di setiap bintang, setiap dunia. Lalu ketika semua harapan seolah sirna, sebuah pesan tentang penemuan baru membawa kami ke planet yang tidak dikenal bernama Bumi. Tapi sayangnya, kami sudah terlambat. Ya, sepertinya malam minggu memang malamnya alien di channel ini. Tapi selama memang stoknya masih ada ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang lumayan klasik berjudul Transformers. Adalah film fiksi ilmiah tahun 2007. Disutradarai oleh Michael Bay dengan Roberto Orci dan Alex Kurtzman sebagai penulis naskah dan Steven Spielberg sebagai eksekutif produser. Durasinya sendiri 143 menit, dibintangi oleh Shia LaBeouf, Megan Fox, Therese Gibson, Josh Duhamel, John Turturro, dan juga aktor lainnya. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya, Teguh Gusto, mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Kapten William Lennox. Sudah 5 bulan mereka berada di Qatar, dan pada akhir pekan ini, rencananya para prajurit itu akan dipulangkan. Mereka sudah sangat menantikan hal tersebut. Bahkan sang kapten sudah tidak sabar untuk menggendong bayi perempuannya yang baru lahir. Menjelang malam, radar menampilkan sebuah helikopter Amerika sedang menuju ke pangkalan. Menurut keterangan para staf, itu adalah helikopter yang sempat menghilang di Afghanistan beberapa waktu yang lalu. Semua prajurit pun bersiaga, lalu tak berselang lama. Setelah mendarat, tiba-tiba saja helikopter itu berubah menjadi robot dan langsung menyerang sebuah bangunan. Ternyata tujuannya adalah mencuri data-data rahasia negara. Untungnya Kolonel Sharp memerintahkan anak buahnya memutuskan koneksi, itu membuat si robot marah. Dia menghancurkan seluruh pangkalan dan melepaskan robot yang lebih kecil untuk membunuh para prajurit. Kabar tentang serangan itu telah diterima oleh Presiden. Departemen Pertahanan mengumpulkan para analis data untuk menjelaskan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha meretas jaringan militer negara. Dan bukannya tidak mungkin, mereka akan kembali mencobanya. Satu-satunya petunjuk adalah rekaman suara misterius yang sepertinya adalah sebuah pembicaraan. Untuk berjaga-jaga, Presiden telah mengirimkan pasukan tempur di Teluk Arab dan Laut Kuning. Lalu seluruh analis diminta untuk mengamankan data sekaligus mencari tahu siapa dalang di balik serangan ini. Sementara itu di tempat lain, kita ditampilkan sang tokoh utama, Samuel James Witwicky, atau biasa dipanggil Sam. Meskipun sering dikerjai oleh siswa lain karena keluguannya, namun hari itu Sam sangat bersemangat karena dia akan menceritakan kisah petualangan sang kakek, Archibald Witwicky. Dia adalah seorang petualang yang cukup terkenal pada masanya, dan juga salah satu orang pertama yang menjelajahi Arctic Circle atau lingkar Arktik. Takkan ada keberhasilan tanpa pengorbanan adalah moto hidupnya. Sangat disayangkan, Archibald menghabiskan masa tuanya di rumah sakit jiwa karena terus menuliskan simbol-simbol aneh dan mengoceh tentang penemuan raksasa es. Sebenarnya cerita itu cukup menarik, namun karena Sam melakukannya sambil berjualan, Pak Guru hanya bisa memberikan nilai A-. Sam cukup puas dengan nilai tersebut karena meskipun minus, tapi Sam telah mengumpulkan 3 nilai A, yang mana akan digunakan sebagai ritual untuk mendapatkan mobil baru dari sang ayah, Ron. Tentu saja itu bukan mobil yang benar-benar baru, apalagi mobil mewah. Yang Sam dapatkan hanya mobil balap tua tahun 60-an, dan itu pun ditebus murah setelah terjadi sebuah peristiwa aneh. Selain mobil, Sam masih memiliki keinginan lain yang tentunya juga dimiliki remaja-remaja seusianya, yaitu pacar. Ya, Sam masih berusaha menjual alat-alat peninggalan sang kakek agar mendapatkan uang untuk berkencan. Sore itu Sam menuju ke sebuah taman bersama sahabatnya, Miles. Sebenarnya tujuan Sam adalah agar bisa memperhatikan Michaela Baines, seorang gadis cantik yang membuat semua laki-laki berkata, "Oh my God."
Sam mendapatkan kesempatan untuk mengantar Michaela pulang setelah melihat gadis itu sepertinya bertengkar dengan pacarnya Trent. Lagi-lagi mobil Sam bertingkah aneh, memutar radio dengan musik-musik romantis, lalu tiba-tiba saja mesinnya mati. Namun di balik itu semua, Sam merasa bahwa si mobil secara ajaib seolah-olah memberikan jalan agar Sam bisa lebih dekat dengan Michaela, sehingga kencan tidak sengaja itu pun ditutup dengan kesan yang manis. Dugaan Menteri Pertahanan ternyata benar. Makhluk robot kembali melakukan aksi pencurian data yang mana kali ini di pesawat kepresidenan yaitu Air Force One. Maggie Madsen, salah satu dari tim analis mengetahuinya. Wanita itu langsung meminta Pentagon untuk mematikan jaringan keamanan demi mengamankan data. Itu membuat si robot kesal. Dia membunuh 2 petugas yang mencoba menangkapnya. Lalu ketika pesawat mendarat, robot itu menyelinap ke sebuah mobil polisi yang juga robot. Ternyata selama ini mereka mencari sesuatu yang berhubungan dengan Project Iceman dan kacamata kakek Witwicky. Malam itu tiba-tiba saja Sam terbangun setelah mendengar raungan mobil tuanya. Menyadari mobilnya dicuri, Sam melakukan pengejaran dengan sepeda serta menghubungi polisi. Akhirnya mobil Sam berhenti di sebuah gudang tua. Namun sangat mengejutkan, yang Sam lihat bukanlah mobil, melainkan sebuah robot besar yang sepertinya sedang mengirimkan sinyal ke angkasa. Tak lama kemudian, setelah melarikan diri dari beberapa ekor anjing dan juga mobil robot, Sam bertemu dengan polisi. Pemuda itu mencoba menjelaskan semuanya dengan sebenar-benarnya. Namun tanpa bukti, semua yang dikatakan Sam hanyalah omong kosong. Bahkan yang lebih parah lagi, Sam dituduh menggunakan obat-obatan terlarang. Keesokan paginya, Maggie mencoba menyelinap ke dalam ruangan rapat untuk menjelaskan pendapatnya bahwa yang meretas jaringan keamanan adalah sesuatu yang luar biasa canggih yang mana sepertinya bukan dilakukan oleh manusia. Namun Menteri Pertahanan menolak pernyataan tidak masuk akal tersebut. Mereka tiba-tiba saja mendapat kabar dari Timur Tengah bahwa ada prajurit yang berhasil selamat dari serangan di pangkalan militer Qatar. Tapi kini mereka sedang diserang oleh robot berbentuk kalajengking. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, Pentagon langsung mengirimkan pesawat Warthog dan Spooky untuk menghancurkan robot itu. Sangat disayangkan, serangan yang dilancarkan hanya mampu memutuskan ekornya dan robot itu pun berhasil melarikan diri. Bagi Maggie, pernyataan Menteri Pertahanan adalah sebuah tantangan. Wanita itu secara diam-diam menyalin rekaman suara misterius, lalu membawanya ke seorang teman bernama Glenn Whitman yang merupakan hacker profesional. Dengan mudah, Glenn memecahkan kode-kode dalam suara itu. Namun sangat disayangkan, pelanggaran tersebut diketahui Pentagon. Mereka langsung mengirimkan FBI untuk meringkus Maggie dan Glenn. Kembali ke jagoan kita, kesialan yang menimpanya masih belum berakhir. Siang itu, secara mengejutkan, mobil yang disebut Camaro Iblis kembali. Menyadari hal itu, Sam lari terbirit-birit dengan sepeda imutnya hingga jatuh tersungkur di hadapan Michaela. Sam tidak punya waktu untuk menjelaskan apa yang terjadi karena Camaro masih terus mengejar. Sam baru bisa bernafas lega setelah dirinya ditemukan oleh petugas kepolisian. Sayangnya itu tak bertahan lama karena ternyata mobil polisi itu juga adalah robot yang lebih menyeramkan, menanyakan lokasi kacamata Archibald Witwicky. Sam kembali melarikan diri. Kemudian ketika bertemu Michaela, akhirnya Camaro Iblis datang, menyerang robot polisi dan menawarkan tumpangan. Mungkin itu adalah pilihan satu-satunya untuk selamat. Tanpa ragu, Sam dan Michaela pun menaiki Camaro. Kejar-kejaran berlangsung hingga malam. Camaro yang sudah muak melarikan diri memutuskan melawan robot polisi. Pertarungan yang terjadi cukup brutal. Sam dan Michaela pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Tapi tentunya si robot polisi tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia melepaskan robot kecil yang membajak Air Force One. Sam ditangkap dan nyaris ditelanjangi. Untungnya Michaela datang dengan gergaji langsung memotong si robot. Lalu ketika si robot tak berdaya, Sam memberikan tendangan pamungkasnya. Sepertinya mobil Camaro juga berhasil memenangkan pertarungan. Robot itu berbicara lewat radio, mengatakan hal-hal seperti malaikat yang turun dari surga. Mungkin saja Camaro adalah sejenis alien robot canggih, tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa robot canggih berubah menjadi mobil balap tua yang usang. Tiba-tiba saja Camaro berhenti, menurunkan Sam dan Michaela, lalu sesaat kemudian dia pun kembali. Tapi kali ini dalam wujud Camaro baru dengan desain yang jamik. What?
Seperti yang dijelaskan Kamaru lewat radionya, sesuatu akan turun dari langit. 4 objek asing mendarat di beberapa tempat dan sempat membuat kekacauan. Lalu mereka meniru bentuk beberapa kendaraan seperti mobil sedan ataupun truk dan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan. Pemimpin mereka bernama Optimus Prime, menjelaskan bahwa mereka adalah organisme robotik atau disebut Autobot yang berasal dari planet Cybertron. Optimus pun memperkenalkan robot-robot lain yang merupakan orang kepercayaannya. Ada Jess sebagai Letnan 1, Ironhide sebagai spesialis senjata, Ratchet sebagai petugas medis, dan yang terakhir adalah yang selama ini menjadi bodyguard Sam, Bumblebee. Autobot datang untuk menemukan kubus Allspark. Terjadi perang di masa lalu dengan kelompok Decepticon, sehingga membuat Allspark menghilang. Megatron, pemimpin Decepticon yang mengetahui lokasi Allspark, gagal menemukannya karena mengalami kecelakaan saat mendarat. Dalam petualangan di Arctic Circle, kakek Sam yang menemukan tubuh Megatron tidak sengaja mengaktifkan sistem navigasi, dan kini koordinat lokasi Allspark tercetak pada kacamatanya. Autobot harus bergegas karena jika Decepticon lebih dulu menemukan Allspark, mereka akan mengubah semua mesin dan alat-alat elektronik, lalu manusialah yang akan musnah. Bersama Mikaela dan para Autobot, Sam bergegas kembali ke rumahnya untuk menemukan kacamata kakek Witwicky. Terjadi sedikit masalah karena Sam yang panik membuat orang tuanya menjadi curiga. Akhirnya Mikaela muncul memperkenalkan diri kepada orang tua Sam, sehingga mereka berhasil menemukan kacamata kakek Archibald. Sekelompok pria yang mengaku dari Sektor 7 datang menggeledah rumah. Karena mengetahui Sam telah melakukan kontak langsung dengan alien, maka Sam bersama keluarganya ditangkap. Simmons, komandan agen Sektor 7, terus memaksa Sam untuk mengakui pengetahuannya tentang alien. Pria itu terus mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan mengungkap keburukan Mikaela dan ayahnya, yang ternyata adalah seorang pencuri. Tiba-tiba saja, mobil mereka menghantam sesuatu. Ternyata itu adalah bantuan dari para Autobot. Inilah kesempatan Sam dan Mikaela untuk membalas perbuatan Simmons dengan memborgol dan menelanjanginya. Gentlemen, I want to introduce you to my friend. Namun sangat disayangkan, tak lama kemudian pasukan militer datang menyerbu, dan akhirnya Sam, Mikaela, dan Bumblebee pun ditangkap. Tom Benacek, kepala Sektor 7 Divisi Penelitian Teknologi, mendatangi Pentagon untuk menemui Menteri Pertahanan. Pada awalnya pria itu hanya diabaikan karena sang menteri tidak pernah mendengar tentang Sektor 7. Lalu terjadi masalah yang menyebabkan seluruh sistem lumpuh, termasuk komunikasi. Di sini Tom menegaskan bahwa dirinya dikirim langsung oleh Presiden agar Menteri Pertahanan bisa melihat sesuatu yang sangat penting. Di dalam kopernya, Tom membawa sebuah rekaman kejadian di planet Mars. Sektor 7 dibentuk secara rahasia oleh Presiden Hoover 80 tahun yang lalu. Kegagalan misi Mars yang menyebabkan rover menghilang merupakan sebuah rekayasa. Yang sebenarnya terjadi adalah rover dengan kode Beagle itu sempat melakukan transmisi beberapa detik, dan inilah yang berhasil direkam. Sebuah objek asing mirip dengan yang menyerang pangkalan di Qatar. Invasi atau bukan, tidak ada yang mengetahuinya. Tapi Sektor 7 berhasil membajak komunikasi dari tim William bahwa ada beberapa senjata khusus yang bisa digunakan untuk membunuh alien itu. Dan inilah alasan mengapa sistem komunikasi lumpuh. Alien tidak ingin manusia berkoordinasi untuk melawan serangan mereka. Optimus mendapatkan kacamata kakek Sam. Dia mengerti rekan-rekannya ingin merebut kembali teman-teman mereka. Namun saat ini tidak ada pilihan selain merelakannya karena mereka dilarang untuk menyakiti manusia. Mungkin manusia terlihat primitif dan kejam, tapi sebenarnya mereka tidak berbeda dengan kaum Cybertron. Manusia adalah spesies baru yang masih akan terus berkembang. Optimus bertekad akan melindungi kebaikan di dalam diri manusia, dan jika perlu untuk mengakhiri perang, Optimus akan menempelkan kubus Allspark ke dadanya, lalu menyatu dengan benda itu hingga hancur. Manusia tidak boleh menanggung kesalahan para Autobot. Tidak hanya Sam dan Mikaela yang dibawa ke markas Sektor 7, tapi juga Maggie dan Glenn sebagai penasehat Menteri Pertahanan, serta Will dan Robert Epps. Setelah mendapat jaminan mobilnya akan dikembalikan, orang tuanya akan dibebaskan, dan catatan kriminal Mikaela dihapus, Sam menjelaskan apa yang dia ketahui tentang robot alien dengan kode NBE-1, sesuai dengan yang diceritakan Optimus. Robot raksasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah Megatron. Dia sangat menginginkan Allspark untuk mengubah semua teknologi
teknologi menjadi pasukan, lalu menguasai alam semesta. Sangat mengejutkan, ternyata Sektor 7 lah yang menemukan Allspark. Karena menyadari benda itu milik alien, dari simbol-simbol yang sama dengan Megatron, Presiden Hoover mendirikan bendungan di sekitarnya dengan beton yang sangat tebal untuk menyembunyikan pancaran energi agar tidak diketahui oleh alien lain di luar sana. Sayangnya hari itu, si robot kecil Decepticon telah mengetahui keberadaan Allspark dengan cara menyamar menjadi ponsel dan menyelinap ke tas Mikaela. Dia langsung mengirim kabar gembira itu ke Starscream, Barricade, Devastator, Bone Crusher, dan Blackout. All hail Megatron. Tak perlu waktu lama untuk Decepticon tiba di bendungan, karena Starscream bisa berubah menjadi pesawat jet yang super cepat. Menyadari rekannya telah datang, robot kecil menonaktifkan Cryo System untuk membangkitkan sang pemimpin Decepticon. Di waktu yang bersamaan, setelah nyaris terjadi perang saudara, akhirnya Simmons setuju untuk menyerahkan Allspark kepada Autobot agar bisa disembunyikan di tempat lain. Itu membuat Megatron marah. Dia memerintahkan Starscream untuk segera merebut kubus itu. Dalam perjalanan, kelompok Sam bertemu dengan para Autobot yang dipimpin oleh Optimus. Ternyata sejak tadi kelompok Sam dikejar oleh prajurit Decepticon. Bahkan Bone Crusher menghancurkan mobil-mobil di jalanan sehingga menyebabkan kecelakaan. Optimus langsung memerintahkan anak buahnya mengawal kelompok Sam selagi dirinya menahan Bone Crusher. Inilah kekuatan seorang pemimpin Autobot. Hanya dalam beberapa detik saja, kepala Bone Crusher dibuat hancur oleh Optimus. Sementara itu di bendungan, markas Sektor 7, Menteri Pertahanan bersama Simmons, Maggie, dan Glenn berhasil menghubungi Angkatan Udara setelah menghancurkan Decepticon kecil. Mereka akan segera mengirimkan F-22, semua komunikasi dilakukan dengan radio jarak pendek karena hanya itulah yang sekarang masih berfungsi. Kembali ke tim Sam, Kapten William Lennox dan Epps merasa sangat lega melihat F-22 melayang di atas mereka. Anehnya, pesawat tersebut sama sekali tidak merespon komunikasi dari Epps, dan yang lebih parahnya lagi, F-22 itu menembakkan rudalnya ke arah mereka. Ternyata itu adalah Starscream. Decepticon lebih dulu tiba dibandingkan para angkatan udara. Pertarungan pun tak bisa dihindari, baik Autobot ataupun Decepticon. Masing-masing menunjukkan kemampuan bertarung mereka. Kecuali Bumblebee, kakinya hancur karena terkena ledakan saat melindungi Sam dan Mikaela. Para Autobot mundur setelah mengetahui Megatron memasuki medan pertempuran. Sang pemimpin Decepticon yang kejam itu langsung menghancurkan Jess. No! I want to! Kehadirannya benar-benar mengembalikan semangat para Decepticon. Devastator yang tadinya berhasil dikalahkan bangkit kembali, ditambah kedatangan Blackout. Kini manusia dan Autobot telah terkepung. Satu-satunya cara adalah Sam harus membawa kubus itu ke atas gedung, lalu menyerahkannya ke Angkatan Udara. Tentunya itu tidak akan mudah. Ironhide dan Ratchet yang berusaha melindungi Sam tumbang ketika menghadapi Starscream. Bahkan Optimus Prime yang sangat diharapkan tidak berkutik melawan Megatron yang begitu tangguh. Megatron Prime! Selain itu, Starscream juga menghancurkan helikopter Angkatan Udara. Itu sekaligus memupuskan semua harapan manusia dan Autobot. Tapi menyerah adalah sesuatu yang pantang saat ini, karena nasib bumi sedang dipertaruhkan. Bumblebee bangkit, dia bekerja sama dengan Mikaela melancarkan serangan kejutan yang berhasil membantu pasukan Kapten William untuk mengalahkan Devastator. Sementara itu, Sam yang sedang terpojok berhasil diselamatkan oleh Optimus. Sang pemimpin Autobot sangat berterima kasih karena Sam mau mengorbankan nyawanya demi menjauhkan Allspark dari Megatron. Namun jika Autobot kalah, Optimus meminta Sam menempelkan kubus itu ke dadanya. Kini yang tersisa hanya Optimus dan Megatron. Di akhir pertempuran ini, hanya ada satu yang berdiri tegak, sedangkan sisanya tumbang, meratapi kekalahan. Namun kenyataan yang terjadi sangat jauh dari harapan Optimus. Sang pemimpin Autobot itu lagi-lagi dibuat babak belur, hingga akhirnya bantuan datang dari Kapten William yang berhasil menghancurkan Blackout, serta para angkatan udara yang menembak Starscream dan Megatron. Lalu di saat-saat terakhir ketika dua pemimpin Cybertron sama-sama tak berdaya, Sam secara mengejutkan menempelkan kubus Allspark ke dada Megatron hingga membuatnya mati. No, Sam!
Film pun ditutup dengan menampilkan pengumuman dari Menteri Pertahanan tentang pembubaran Sektor 7 dan pembuangan tubuh Megatron di Laurentian Abyss yang memiliki kedalaman 11 km di bawah permukaan laut, di mana tingkat kedalaman dan tekanan yang tinggi serta suhunya yang dingin akan menghancurkan tubuh Megatron sekaligus untuk memusnahkan bukti keberadaannya. Dengan musnahnya Allspark, Autobot gagal mengembalikan hidup planet Cybertron. Tapi sebagai gantinya, takdir telah memberikan mereka hadiah, yaitu sebuah dunia baru untuk disebut sebagai rumah. Kini Autobot hidup dan bersembunyi di antara manusia, sambil secara diam-diam mengawasi dan melindungi. Optimus sangat yakin bahwa manusia adalah makhluk yang kuat, terbukti dari keberanian dan semangatnya. Itulah pesan Optimus kepada semua Autobot yang masih bertahan dan berlindung di antara bintang-bintang. Optimus dan rekan-rekannya akan menunggu mereka di bumi. Dan tamat. Lagi-lagi keren pada masanya adalah penilaian yang pantas untuk film klasik modern yang satu ini. Ya karena saya juga menyadari baru-baru ini bahwa sebenarnya film ini terlalu melebih-lebihkan kekerenannya. Padahal sebenarnya keren aja, gak keren-keren banget. Lagian juga ada yang mengganjal, contohnya Sektor 7 menemukan Allspark dan menyadari bahwa itu bagian dari alien dari simbolnya Megatron. Presiden Hoover membangun bendungan yang katanya dari beton yang 4 kali lebih tebal daripada lapangan sepak bola. Terus juga mengetahui kekuatan si kubus adalah mengubah mesin dan alat-alat elektronik menjadi makhluk hidup. Lantas mengapa lokasi penempatannya disatukan sama Megatron? Padahal kan pada awalnya mau dijauhkan dari para alien. Aneh kan? Yang kedua nih, kita melihat bahwa si robot kecil atau Spybot Decepticon itu ketika berada di dekat Allspark secara ajaib badannya yang hancur bisa tumbuh lagi. Nah, Bumblebee yang katanya prosesor suaranya rusak ketika di dekat Allspark gak ngefek apa-apa, kan aneh, padahal cuma prosesor doang. Nah, yang ketiga nih, yang bikin saya agak heran. Kapten William Lennox menginstruksikan untuk menyembunyikan kubus di tengah kota. Di kota kan banyak warga sipil. Mohon maaf ente ngelawak kan? Kalau teman-teman bilang bisa aja sudah diinstruksikan evakuasi. Instruksinya pakai apa? Kan semua alat komunikasi lumpuh total. Nah, buat teman-teman yang paham, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Allspark adalah dalang dari penciptaan Cybertron dan kaum Transformers. Asal-usulnya sama sekali tidak diketahui dan para Transformers cukup puas dengan mengetahui bahwa benda itu adalah sumber kehidupan. Sebagai rasa syukur atas penciptaannya dan kelangsungan hidup planet Cybertron, kaum Transformers merawat Allspark dan menyimpannya dengan aman di bawah pemerintahan Optimus dan Megatron. Sayangnya kedamaian tidak bertahan lama. Megatron haus akan kekuasaan dan penaklukan, sementara Optimus berpegang teguh pada kedamaian dan kebajikan. Terus-menerus mendapat godaan dari kekuatan Allspark, akhirnya Megatron tenggelam dalam kejahatan. Dengan pasukannya yaitu Decepticon, mereka berusaha mengendalikan Allspark, lalu Optimus pun membentuk pasukannya sendiri yang beranggotakan Autobots untuk melawan Decepticon. Perang tidak dapat dihindari, para Autobots bertarung dengan gagah berani meskipun pada akhirnya Decepticon lebih unggul. Tanpa mereka sadari perang tersebut telah menimbulkan kehancuran bagi Cybertron, akhirnya Prime memutuskan untuk meluncurkan Allspark ke luar angkasa. Optimus memerintahkan Bumblebee dan Autobots lain bertindak sebagai umpan untuk menarik Decepticon ke kota Tiger Pax, yang mana cukup jauh dari lokasi kubus sebenarnya. Ini memberikan Prime sedikit waktu untuk mempersiapkan peluncuran. Nah, jadi ceritanya si Bumblebee ini tertangkap, lalu dia disiksa oleh Megatron agar memberitahukan lokasi Allspark. Namun usaha Megatron sia-sia. Bumblebee tetap bungkam hingga akhirnya setelah menyadari Allspark telah diluncurkan, Megatron menghancurkan prosesor suara Bumblebee dan mengejar Allspark ke luar angkasa. Ini sekaligus menjelaskan mengapa Optimus sangat menghormati Bumblebee. Meskipun di hadapan Sam sikapnya kadang seperti bocah, tapi Bumblebee memiliki jiwa kesatria yang besar dibandingkan Autobot yang lain. Oke, kita lanjut lagi. Allspark diluncurkan oleh Prime ke lintasan yang mengarah langsung ke wormhole Alcaris, yang mana berpotensi membawa kubus ke lokasi yang tidak diketahui dan tidak terbatas di alam semesta. Niatnya mau ngegagalin itu kubus masuk ke lubang, malah niat Megatron yang digagalkan lagi sama Autobot. Hingga akhirnya Megatron terpaksa mengikuti kubus masuk ke wormhole atau lubang cacing. Lalu Allspark dimuntahkan di sistem tata surya kita dan mendarat di bumi. Sedangkan Megatron sempat terjebak di dalam lubang cacing untuk beberapa waktu hingga akhirnya bertualang ke beberapa sistem bintang lain yang mana sangat jauh dari bumi. Adalah planet asal-muasal kaum Cybertronian atau kita kenal dengan Transformers. Cybertron dirawat oleh para Prime. Planet ini adalah logam yang bercahaya.
dunia yang dipenuhi teknologi canggih dengan kota-kota masa depan yang memiliki gedung-gedung menjulang tinggi dan daratan logam yang luas tak berujung, bahkan pegunungannya pun dari logam, serta jurang yang bercahaya. Perebutan kekuasaan atas Cybertron dan sumber dayanya adalah asal-muasal perang besar. Planet ini berada di sistem bintang Alpha Centauri. Adalah salah satu faksi, atau kalau di Indonesia kita sebut partai politik. Mereka tidak hanya membela kaumnya, tapi juga spesies lain untuk melawan Decepticons dan menegakkan keadilan, serta menjaga kebebasan di seluruh galaksi. Intinya selalu membela yang lemah lah. Umumnya kelompok Autobots ini berisi para Cybertronian yang memiliki sifat kepahlawanan dan terhormat. Mereka cenderung mendedikasikan diri untuk kedamaian, dan itulah yang menyebabkan para Autobot ini berubah menjadi kendaraan-kendaraan biasa, seperti mobil dan kendaraan-kendaraan lain yang menunjukkan rasa damai atau penyelamatan, seperti ambulan, mobil pemadam kebakaran, dan lain-lain. Namun ini tidak selalu menjadi pegangan, karena terkadang kondisi perang membuat mereka mengadopsi bentuk-bentuk alternatif yang berorientasi pada pertempuran. Meskipun sering kita lihat para Autobot ini lemah atau kalah dalam jumlah, tapi rasa kepahlawanan dan cinta damai mereka memberikan keuntungan lain. Mereka diizinkan tinggal di bumi, bahkan mendapatkan dukungan dari militer manusia untuk memenangkan perang. Autobot dipimpin oleh sosok yang disebut Prime. Salah satunya adalah Optimus. Dialah yang memegang benda yang disebut Matrix of Leadership. Nanti muncul di sequel kedua ya. Di sisi lain ada Decepticons yang menjadi musuh utama Autobots. Kelompok ini awalnya dibentuk untuk menyingkirkan sistem kasta yang terkenal di Cybertron dan kembali ke cara membangun kerajaan nenek moyang mereka, yaitu dengan penjelajahan luar angkasa. Nama Decepticons sendiri berasal dari propaganda sebelum perang yang diberikan oleh Dewan Tertinggi Autobots, yang artinya penipu atau pembohong. Tapi mereka malah mengambil nama tersebut untuk dijadikan sesuatu yang terhormat. If speaking truth is a deception, then we're gladly guilty. Jika kebenaran adalah sebuah tipu daya, maka kami dengan senang hati bersalah. Mungkin kira-kira begitulah artinya. Dan ya, mereka berubah menjadi kendaraan-kendaraan tempur sesuai dengan tujuannya, menaklukkan dan menguasai. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya jelaskan, misalnya tentang sejarah perang besar, Dewa Cybertron, penciptaan kaum Cybertronian, dan juga penjelasan tentang para Prime. Kayaknya juga seru tuh. Tapi karena keterbatasan waktu, alangkah baiknya jika kita lanjutkan di alur cerita selanjutnya, Revenge of the Fallen. Tentunya jika memang pembahasan ini menarik bagi kalian. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!